أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman, lagi Maha Rahim. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Fatir ayat 13. Dia memasukkan malam ke dalam siang, sehingga panjanglah malam, sesuai dengan kadar berkurangnya siang. Dan memasukkan siang ke dalam malam, sehingga siang lebih panjang, sesuai dengan kadar berkurangnya waktu malam. Dan dia memudahkan perjalanan matahari dan bulan di porosnya, di pusat edarnya. Masing-masing berjalan dalam satu tempo yang telah ditetapkan sesuai dengan kehendak Allah. Dia itu Allah. Dialah yang menciptakan dan menguasai semuanya. Tuhanmu. Kepunyaannya lah semua kerajaan. Sedangkan mereka yang kamu seru, kamu sembah, selain Allah, tidak mempunyai apa-apa. Sedikit kekuatan pun tidak ada, walaupun setipis kulit biji antara biji dengan buah kurmanya. Hidayah dari ayat ini adalah Allah lah yang menciptakan semuanya dan dialah yang maha menguasai semuanya. Tidak ada yang membersamainya. Tidak ada yang menyekutuinya dalam pengendalian alam ini. Jika ada yang disembah selain Allah, maka sesembahan mereka tidak punya kemampuan mengendalikan setipis biji kurma yang ada antara daging dan bijinya. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. Fatir ayat 27. Tidakkah kamu lihat, kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan air dari langit. Dari celah-celah awan, Allah turunkan air hujan. Lalu kami dengan air itu mengeluarkan buah-buahan yang bermacam-macam, jenisnya, warnanya, rasanya, dan aromanya. Dan dari gunung-gunung itu juga ada bermacam-macam. Ada yang putih atau garis-garis putih dan merah atau garis-garis merah. Dan gunung juga diciptakan dari batu yang hitamnya sangat pekat. Hidayah dari ayat ini. Allah yang Maha Berkuasa sendirian
Tidak ada yang membersamainya dalam penciptaan dan pengaturan, baik hujan dari langit, beraneka ragam, tumbuhan dan buah-buahan, bahkan warna-warni gunung. Dialah Allah, satu-satunya sesembahan dan tiada sekutu baginya. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Fatir ayat 28. Demikian pula di antara manusia, ada binatang melata, makhluk bernyawa, berjalan berkeliaran di antara manusia. Ada juga binatang ternak yang kesemuanya bermacam-macam warnanya. Demikianlah kekuasaan Allah yang tercipta dan terbentang di hadapan manusia. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Mereka yang luas dan dalam ilmunya, sehingga dia takut kepada Tuhannya. Karena ilmunya yang luas dan dalam itu membawanya mengenal akan Tuhannya dan mengenal nama dan sifat-sifat Tuhannya yang tinggi lagi mulia. Juga dengan ilmunya mengagungkan syariat-syariatnya serta tunduk patuh pada kemahakuasaan Allah. Itulah ulama. Sesungguhnya Allah itu Azizun Ghafur, Maha Perkasa sekaligus Maha Pengampun. Hidayah dari ayat ini. Allah yang Maha Perkasa dan tidak pernah terkalahkan sekaligus Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya yang bertobat. Adalah Dia yang Maha Berkuasa, yang memperlihatkan kepada hamba-hambanya untuk bisa mengenalnya lewat ciptaannya, di mana banyak makhluk yang diciptakan dengan berbagai macam aneka keragaman hayati. Tetapi hanya para ulama lah yang akan takut kepada Tuhannya yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Inna Allah yumsikus samawati wal arda an tazula ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Fatir ayat 41. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap, tidak hilang, tetap berada di tempatnya yang sekarang. Beredar benda-benda langit pada garis orbitnya. Dan jika diandaikan akan hilang, maka tidak seorang pun yang dapat menahannya selain Allah saja. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun terhadap hamba-hambanya yang kufur kepadanya untuk tidak langsung menyiksanya sampai datang waktunya. Lagi Maha Pengampun terhadap semua hamba-hambanya yang bertobat kembali kepadanya. Hidayah dari ayat ini. Allah yang Maha Berkuasa pada saat yang sama penuh dengan rahmah. Lewat bentangan alam
yang tidak jatuh memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali bertaubat kepadanya, karenanya dia tidak menyiksa secara langsung pada saat ini juga. Dan pada saat yang sama, dia juga mengampunkan dosa-dosa hambanya yang bertobat dan selalu kembali kepadanya. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. Yasin 33. Satu tanda untuk mereka yang musyrik, yang meragukan bahwa Allah Maha bisa membangkitkan manusia setelah matinya. Ialah lewat bumi yang tadinya mati, tanah yang tandus, kering kerontang, tak berpepohonan. Lalu kami menghidupkan bumi itu dengan menurunkan hujan dan semua yang dibutuhkan oleh tanah itu. Dan kami mengeluarkan biji-bijian daripadanya, di antaranya ada berjenis palawija. Lalu mereka makan daripadanya. Hewan mereka pun makan darinya. Dan mereka pun bisa meminum susu dari hewannya, bahkan memakan daging dari hewannya. Hidayah dari ayat ini. Allah memberikan pesan dengan kekuasaannya bahwa hari kebangkitan itu mudah baginya. Semudah membuat hidup kembali tanah yang tadinya kering kerontang dan tandus. Sebagaimana dia mudah menjadikan tanah subur kembali, maka dia juga maha berkuasa dan mudah baginya membangkitkan kembali manusia dari kuburnya dalam keadaan hidup-hidup untuk dimintakan pertanggungjawaban atas semua amalnya. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. Yasin ayat 34. Dan kami menjadikan padanya beberapa kebun kurma dan kebun anggur. Dan kami memancarkan juga padanya beberapa mata-mata air, sehingga tumbuhlah pohon-pohonan mereka dan mereka pun bisa meminum dari air itu. Hidayah dari ayat ini. Allah lah yang maha mencipta, maha mengatur, yang maha sempurna kehendaknya untuk menunjukkan rahmat di balik kuasanya kepada hambanya. Dengan diciptakannya kebun-kebun kurma, kebun-kebun anggur, sekaligus bahan untuk kehidupan kebun-kebun itu, bahkan untuk kehidupan manusia dengan dipancarkannya mata-mata air. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. Yasin ayat 35. Supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Padahal kalaupun mereka berusaha dengan tangan mereka lalu bisa makan dari hasil karya tangan mereka sendiri, sebetulnya bukanlah karena tangan mereka, tapi karena Allah yang memberikan kepadanya tangan, yang memberikan kepada energi, yang memberikan kepadanya pengetahuan bercocok tanam, yang memberikan kepadanya kemampuan untuk memanen dan menggunakan air dan pengairan yang Allah berikan berikut ilmunya. Oleh karena itu, mengapa mereka tidak mau berterima kasih
Mengapa tidak pandai menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang karunia-Nya tak terhingga itu? Hidayah dari ayat ini. Allah lah yang maha kuasa, yang maha berkehendak, yang maha pengasih, memudahkan manusia memakan dari buahnya, dan diajarkan untuk bisa berkarya sehingga memakan dari tangannya, walau itu semua adalah kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Hanya orang-orang yang bersyukur yang bisa menikmati semuanya. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Tuhan yang telah menjadikan semuanya berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan baik dari yang ditumbuhkan oleh bumi dan berpasang-pasangan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui dari benda-benda yang berpasangan lainnya. Hidayah dari ayat ini. Sungguh maha suci Allah yang maha agung. Dialah yang telah menjadikan semua makhluk berpasang-pasangan. Mulai dari tumbuh-tumbuhan diberikan pasangannya. Sebagaimana diri mereka diberikan pasangan laki-laki dan perempuan. Dan masih banyak lagi. Pasangan-pasangan di antara benda-benda yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Maha suci Allah yang maha agung. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. Dan ada satu tanda lagi yang menunjukkan kemahasucian Allah untuk mereka. Ialah malam. Iya, malam. Kami menanggalkan siang dari malam itu. Maka tiba-tiba mereka berada dalam kegelapan. Allah yang menghilangkan siang, menanggalkan siang, sehingga jadilah malam. Dengan semua proses alamiahnya yang sangat rumit di alam raya ini. Hidayah dari ayat ini adalah sungguh Maha suci Allah yang maha agung dengan semua kekuasaannya, yang menunjukkan dialah satu-satunya yang pantas untuk disembah, sebagaimana dia bisa menjadikan siang tiba-tiba hilang, beradalah kita semua dalam kegelapan. Dia juga yang bisa merubah situasi gelap menjadi terang, karena dialah satu-satunya yang maha berkuasa atas semua keadaan kita. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Yasin ayat 38. Dan di antara tanda kekuasaannya yang lain adalah matahari berjalan di tempat peredarannya. Tidak mendahului ketetapan Allah dan tidak menyimpang dari aturannya. Berputar di atas orbitnya, persis sesuai dengan kehendaknya. Kehendak Allah Ta'ala. Yang demikian itu adalah ketetapan Tuhan yang maha perkasa. Semua makhluk tunduk dan patuh kepadanya. Dan dia tidak pernah terkalahkan dengan semua ketetapannya. Lagi maha mengetahui. Tidak ada satupun yang samar baginya. Semua diketahuinya persis
seperti Dia yang telah menciptakannya. Hidayah dari ayat ini terbentang luas di jagat raya, hasil karya dan cipta Allah yang Maha Kuasa. Di antaranya adalah peredaran matahari pada orbitnya yang tidak pernah bergeser, menunjukkan bahwa Dialah Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.